Novis, balik lagi di Behind the Skin. Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi. Podcast kita pada malam hari ini masih ditemani oleh 3 dokter dari Novis Dermatologi. Ada Dokter Kori, ada Dokter Angel, dan ada Dokter Jenny. Halo. Pembahasan kita kali ini akan membahas seputar salah satu treatment yang lagi favorit banget di Novis Dermatologi, yaitu buccal fat removal. Nah, seperti kita tahu, buccal fat ini kan merupakan pengangkatan atau tepatnya pengurangan lemak ya dok ya, pengurangan lemak pada area pipi. Nah, kemudian kriteria pipi pasien seperti apa sih dok yang direkomendasikan untuk dibukal? Oke, kalau sebenarnya kan tiap manusia beda-beda bentuk pipinya ya. Ada yang besarnya di lemak, ada yang besarnya di otot, sama ada yang besarnya di rahang. Nah, kalau untuk pasien kriteria buccal fat removal yang biasanya itu yang lemaknya itu banyak di bagian tengah pipi. Nah, itu salah satu indikasi yang bisa di buccal fat removal. Jadi yang dianya cabi itu termasuk salah satu kriteria seperti itu. Maksudnya tengah pipi bawah lah, Di bagian bawah. Bagian ya. bawah. Bagian bawah sini. Oke, kemudian apakah buccal fat ini dapat menghilangkan double chin juga? Kan banyak juga yang memang kalau wajahnya bulat terus ada us besar di sini, terus mereka pasti punya double chin biasanya dok. Ya, kalau untuk double chin beda ya. Double chin itu kan letaknya di bawah dagu ya. Sedangkan kalau misalnya tindakan buccal fat ini dilakukannya di pipi bagian Tengah bawah. Ya. Berarti masih bisa dikombinasikan dengan treatment lain nggak sih dok? Bisa. Yang double chin itu? Untuk double chin bisa. Tapi Treatmentnya apa dulu nih? Kalau misalnya Untuk double treatment, untuk double chin, Iya. bisa. Maksudnya dia dilakukan. buccal kan tidak menghilangkan double chin kan? Iya, beda area. Oh, Iya. nanti habis dia lakuin bukal, dia mau lakuin tindakan yang di daerah double chin. Bisa. Dengan mesolipo yang biasanya Mesolipo dikombinasi dengan HIFU atau pakai benang juga bisa. Oke. Ceritain dok, gimana sih prosedur atau tahapan-tahapan dari buccal fat removal ini? Oke, untuk buccal fat removal yang pasti sebelumnya kita tanya dulu nih pasiennya saat sebelum tindakan dia kondisinya lagi fit atau enggak, terus dia ada konsumsi enggak seperti minyak ikan atau vitamin C gitu. Sebelum dilakukan buccal kita harus tanya dulu kalau misalnya ada konsumsi sebaiknya di stop dulu untuk beberapa hari sebelum tindakan. Terus kita tanya juga dia ada tindakan mesolipo atau tarik benang pada pipi sebelumnya atau enggak. Kalau bisa sih kalau dia mau lakuin buccal jangan dilakuin mesolipo sama tarik benang karena nanti akan mengganggu dalam proses buccal fat removalnya. Terus nanti sebelumnya pastinya wajahnya kan kita akan bersihkan. Terus area wajah ya harus benar-benar bersih, sama kita anestesinya itu di dalam pipi bagian dalam, dan itu anestesinya anestesi lokal kita suntikan. Terus nanti kita akan buat insisi pakai electrocauter, jadi bukan pakai pisau bedah, beda. Berarti nggak pakai pisau bedah Iya ya dok? betul, kita pakainya electrocauter untuk meminimalisir terjadinya bengkak sama perdarahan. Jadi nanti dilakukan insisinya itu sekitar 1 sampai 1,5 cm aja, jadi kecil ya, nggak gede. Terus kita juga akan setelah diinsisi pastinya kita akan ngambil lemak di bagian pipi di dalam buccal. Nah ini diambil semaksimal mungkin yang terlihat. Jadi benar-benar kita yang terlihat lemaknya di situ kita benar-benar ambil semaksimal mungkin. Nah nanti setelah lemaknya kita ambil, kita akan melakukan penjahitan. Penjahitannya ini menggunakan benang yang bisa diserap oleh tubuh. Jadi pasien nggak perlu datang lagi untuk pencabutan benang setelah kita buccal fat. Jadi dia cuman ya udah tinggal kontrol aja gitu, nggak usah cabut-cabut benang lagi karena udah dapat diserap oleh tubuh. Dan nanti pasti kita akan ajarkan cara pemakaian korset, terus nanti ada untuk pantangan makan sama aktivitas seperti biasa atau saat setelah buka lah apa aja yang harus dilakukan pasien gitu. Mengingat tadi yang dokter bilang soal minyak ikan dan vitamin C itu kenapa dok? Kenapa pasien nggak boleh mengonsumsi itu sebelum operasi buccal? Biasanya sih cenderung gampang resiko perdarahan sih. Kalau misalnya dia sebelumnya mengonsumsi minyak ikan atau vitamin C.
Oke. Eh, Berarti pasien yang akan buka vet memang tidak direkomendasikan sebelumnya kalau udah pernah mesolipo ya dok ya. Iya, Nah betul. selain itu adalah pasien dengan riwayat lain dok yang nggak boleh, yang tidak dianjurkan untuk melakukan buka vet. Ya, biasanya sih yang mengonsumsi seperti pengencer darah, biasanya kan pada pasien penyakit jantung, nah sebaiknya kan itu di stop dulu. Tapi kan nggak mungkin kalau orang kayak sakit jantung di stop obat pengencer darah kan, seperti itu. Jadi ya itulah. Sebenarnya orang yang melakukan tindakan mesolipo itu bukan yang nggak boleh sama sekali, cuman bakal menghambat saat tindakan. Soalnya kan kalau mesolipo kan dia memecahkan lemak ya. Jadi nanti mungkin saat tindakan kita harus ngambil lemaknya jadi kayak satu-satu gitu. Lebih Jadi sulit lebih ya dok ya sulit. karena lemaknya sudah hancur. Iya, Iya. betul. Baik, ada nggak sih dok pantangan khusus yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasien setelah tindakan buka vet ini kan, karena buka vet ini tindakan bedah ya dok. Ya jadi kalau untuk setelah tindakan buccal fat removal yang boleh dilakukan ya sebenarnya aktivitas biasa boleh dilakukan. Kalau misalkan yang tidak boleh itu adalah yang pertama mengkonsumsi makan makanan yang keras. Jadi disarankan selama beberapa hari itu mengkonsumsi seperti bubur dulu. Jadi yang keras dan yang makanan yang panas itu tidak boleh. Yang lembek-lembek dulu. Yang lah ya. lembek-lembek dulu. Terus habis itu kalau sikat gigi seperti biasa juga. Terus kalau untuk kumur-kumur kan kalau habis setelah bukal kita berikan obat kumur untuk mengurangi infeksi. Tapi kumur-kumurnya nggak boleh yang kayak Kumur-kumur biasa yang kumur biasa. gitu. Iya. Jadi Harus gini. kepalanya miring kiri miring kanan seperti itu. Contoh. Boleh kenceng nggak? Terus Selain itu pakai korset juga. Jadi kita setelah tindakan buccal vet itu ada pemberian korset. Itu dipakai kurang lebih selama 1-2 minggu ya untuk mengurangi bengkak pada wajah. Jadi kalau misalnya dia emang mau kondisi mau tidur atau misalnya lagi di rumah itu boleh dipakai korset sesering mungkin. Cuman kalau misalnya dia malu keluar pakai korset ya itu nggak masalah sih kalau dilepas. Tapi sesering mungkin harus pakai korset. Terus kalau bisa pas di rumah tidur pakai 2 bantal karena posisi kepala harus lebih tinggi dari badan seperti itu supaya ngurangin bengkaknya juga. Nah tadi kan dokter bilang sikat gigi masih bisa ya dok ya. Ganggu nggak sih dok sikat gigi itu? Apa misalnya sikat giginya harus lebih kecil dari biasanya? Gitu. Ya nggak pakai yang sikat gigi anak-anak juga ya. Apalagi sikat cuci ya. Sikat gigi seperti biasa aja sih. Nggak apa-apa. Yang penting Nggak pelan-pelan masalah. aja. Yang penting kumur-kumurnya seperti tadi, jangan Gini. yang Kiri miring kanan. Oh sama tambahan sorry. Oke. Ada obat juga yang harus dikonsumsi ya. Ya kalau misalnya dia ada nyeri ya pasti Anti minum nyeri. obat anti nyeri. Terus sama ada antibiotik juga yang harus dihabiskan. Baik, berapa lama waktu pemulihan sampai pasien itu bisa melihat benar-benar hasilnya dari buccal fat removal ini? Untuk buccal fat bengkaknya kan biasanya pada teori itu 1-2 minggu, tapi biasanya rata-rata pasien kita 5 hari aja bengkak sudah mereda. Nanti kan kita akan kasih tahu kontrolnya itu 1 bulan pos tindakan sama 3 bulan pos tindakan. Untuk 1 bulan pos tindakannya itu kita lihat apakah masih bengkak atau enggak, dan untuk hasil maksimalnya itu di bulan ketiga. Jadi nanti di bulan ketiga baru benar-benar kelihatan hasil maksimal. Dan nanti pas saat 1 tahun pun mukanya juga akan lebih tirus. Kalau misalnya dia tidak ada kenaikan berat badannya secara drastis ya. Baik. Tambahan kalau misalnya yang tadi bengkak 5 hari itu benar-benar harus dijaga ya, kayak misalnya pemakaian korsetnya. Lalu pemakaian korset itu kan untuk mengurangi dari bengkak ya. Nah, kemudian pola makannya juga harus bagus, jangan minum minuman alkohol, terus merokok itu bisa memperlama dari proses Bengkak. pemulihan. Apakah bisa dikombinasikan dengan treatment lain secara bersamaan dok? Maksudnya nih treatment lainnya itu treatment yang mungkin bisa menyempurnakan, kayak misalnya intinya treatment yang buat nirusin pipi juga dok, kayak HIFU, benang kayak gitu. Boleh, misalnya dia mau double chin ya tadi ya, kalau misalnya dia mau menyempurnakan biar makin V-shape gitu kan, atau dilakukan filler dagu kan juga bisa, jadi pipinya makin tirus gitu. Tapi harus dilakukan minimal 2 minggu pos tindakan bukal. Kalau misalnya dia melakukan benang minimal 1 bulan setelah pos tindakan bukal gitu. Berarti tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya dok ya, sakit juga kali ya kan. Oh, secara bersamaan facial atau boleh. laser yang kayak Itu pun sebelum bukal. Sebelum sebelum tindakan bukal. bukal boleh. Oke.
apakah penumpukan lemak bukal ini dapat kembali lagi? Maksudnya hasil dari bukal ini permanen nggak sih dok? Sebenarnya permanen, kecuali kalau pasiennya itu ada kenaikan berat badan yang secara drastis, secara tiba-tiba itu lemaknya bisa tumbuh lagi. Iya sih, itu kan sulit dicegah ya kalau memang dia berat badannya naik drastis, pasti penumpukan lemak ada lagi. Makanya untuk pasien-pasien bukal fat ini dianjurkan untuk menjaga pola makan. Bila pasien merasa tidak puas dengan hasilnya, apakah perlu ada pengulangan dok dari bukal fat ini? Kayak misalnya waktu pas dia bukal dia udah ngeliat hasilnya terus ternyata nggak sesuai ekspektasi dia misalnya gitu, bisa nggak 2 kali diulang kayak gitu? Seharusnya nggak bisa sih. Jadi kita lihat balik lagi, kita cari lagi penyebabnya. Kenapa pipinya cabi? Tadi kan sudah disebutin sama dokter Jenny juga. Pipi cabi bisa karena lemak, bisa karena otot yang tebal, atau bisa juga dari tulang rahangnya yang dia besar. Gitu. Mungkin kalau misalnya dia kurang puas, berarti ototnya yang Ototnya yang gede biasanya. ototnya yang besar, atau emang tulang rahangnya yang besar. Gitu. Karena kan kita udah ngeluarin nih lemak di bukal, otomatis kan seharusnya sudah ada pengurangan dari situ. Harusnya ada pengurangan, tapi mungkin ya emang kurang maksimal aja. Iya, kurang maksimal, berarti emang penyebab cabinya bukan hanya di lemak saja. Bisa karena otot tadi ya dok ya. Tadi kita bahas pasien dengan riwayat mesolipo, yang sama-sama fungsinya untuk mengurangi lemak. Apa sih dok bedanya mesolipo dengan bukal fat removal ini? Kalau mesolipo itu metodenya penyuntikan. Kemudian kalau untuk bukal fat itu lemaknya yang kita lakukan insisi untuk mengambil lemak. Tuh. Kemudian mesolipo juga sistemnya itu menghancurkan lemaknya, jadi ya bukan menghilangkan, jadi lemaknya di situ tapi dibuat lebih Kecil-kecil. Jadi hancur dia kalau disuntik. Berapa lama sih dok hasil dari mesolipo itu biasanya? Tergantung pasien Iya, masing-masing. tergantung dari pasien masing-masing. Ya pipi lemaknya makin banyak, makin cabi, ya harus dilakukan Berulang. terus. Iya. Dan mungkin harus perlu kombinasi dengan RF atau dengan HIFU. Atau tarik benang juga ya. Berarti sebenarnya untuk pipi cabi ini lebih rekomendasi untuk bukal fat atau mesolipo tadi? Tergantung, ini kita lihat dulu pasiennya besarnya di mana gitu pipi cabinya. Kan kadang orang di atas aja sini merasanya bilangnya pipinya cabi, Iya. atau di sini bilangnya juga pipinya cabi gitu kan. Atau misalnya cabinya di belakang itu bilangnya pipinya cabi. Jadi kita lihat lokasi di mana. Kalau misalnya bukal, tadi kan lemak yang kita ambil itu di pipi tengah bawah. Berarti kalau misalnya besarnya di sini, ya itu berarti indikasi dilakukan bukal fat removal. Tapi kalau misalnya di posisi yang tempat lain, misalnya karena pipinya yang jatuh atau apa, itu bisa dilakukan tarik benang gitu, atau bisa dikombinasi juga dengan mesolipo dan HIFU untuk liftingnya gitu. Terus balik lagi ke pasiennya, kalau budgetnya ada dan mau permanen, yang mending bukal fat removal kayak gitu. Oke. Nah, di usia berapa sih dok pasien boleh melakukan bukal fat removal ini? Sebenarnya kalau untuk dari usia berapa, sebenarnya 18 tahun itu aman. Karena kan ya mereka udah tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Kan biasanya usia-usia segitu udah berani lah, udah ya. aware, pipi gua ini nih katanya cabi. Mau karena gara-gara lihat si artis ini pengen jadi bukal. Itu boleh sebenarnya. Cuman biasanya kalau pada usia 20 tahun juga, 20 tahun atau 30 tahun udah mulai lemaknya udah penyusutan kayak gitu. Tapi sebenarnya aman-aman aja. Kalau ya indikasinya ya kayak tadi, pipi cabi memang harus kalau dia mau di bukal fat ya harus di bukal fat kayak gitu. Kapan sih dok pasien dianjurkan untuk datang kembali ke klinik untuk kontrol dari bukal fat removal? Itu Kalau kontrol ya sebulan setelah tindakan, itu bisa kontrol untuk dilihat proses dari pemulihannya yang bengkaknya. Kemudian bisa juga untuk 3 bulan setelah tindakan untuk melihat hasil dari bukalnya itu sudah maksimal atau belum. Oke, kapan pasien harus bukal, botok, benang, mesolipo, dan filler dagu? Tergantung dari permasalahan pasien juga sih. Kalau misalkan dia
mau buka ya berarti nggak boleh filler dulu, botox dulu, thread lip dulu. Sebenarnya tergantung, kalau emang sebenarnya pengen filler dulu boleh-boleh aja ya dok, tapi tadi kayak yang tadi dokter Ana bilang Setelah seminggu atau 2 minggu setelah buka fat seperti itu, tergantung lagi sih pasiennya masalahnya di mana. Ya kalau misalnya ototnya di belakang sini ya bagusnya di Botox. botox. Kalau emang ototnya yang besar botox rahang ya. Botox rahang. Apakah hasil, nah ini sering ditanya pasien nih dok, apakah hasil bukal fat ini lebih mengarah wajah-wajah seperti orang-orang Korea atau Eropa? Lebih ke wajah Eropa sih. ya? Heeh. Kenapa dok? Karena kan wajah-wajah Eropa tuh ini ya, tulang pipinya tulang pipinya tulang biasanya pipinya tinggi, tinggi. kemudian pipinya Pipi ini bawahnya. lebih Cekung sedikit. Kalau rahangnya yang pengen kelihatan kalau untuk Lebih tegas. lebih Iya, tegas. tegas. Kalau orang Korea kan maunya yang kayak apa, daun sirih ya, Ya. bentuknya jadi kayak V-shape gitu kan. Daun kelor. Kalau pasiennya pengen kayak Korea gimana dok? Tarik benang aja. Iya. Tarik- Bagusnya sih kalau misalnya itu hasil tarik benang sih. Biasanya yang Wajah-wajah mirip-mirip. Korea. Ya. Kemudian apa sih dok yang kita gunakan untuk operasi bukal fat ini? Kalau untuk jenis biusnya kita anestesi lokal. Jadi nanti diinjeksikan cairan anestesi di daerah yang akan disayat. Kalau untuk anestesi general kan umum lumayan mahal ya. Dan biasanya Kayak di rumah gitu. sakit Dan juga biasanya ya, di dok, ya? rumah sakit sakit. besar. Oke, berarti pas di prosedurnya berjalan itu pasien dalam keadaan sadar dok? Iya. Pasien dalam keadaan sadar dan ya diminta udah untuk buka mulut, buka saat mulut pengerjaan. lebar-lebar. Tapi saat di insisinya itu Udah pada nggak elektrokator udah nggak terasa sih. Udah nggak berasa. Jadi cuma Berarti nggak- bagian bukalnya aja yang kita bikin mati rasanya. Oke, berarti pasien tidak merasakan sakit sama sekali ya dok? Enggak sama Saat sekali. prosedur. Mungkin pas lagi ditarik dia tetap berasa, cuman bukan nyeri. Bukan sakit. Iya, Mm. bukan sakit. Cuma berasa Kayak berasa kayak ada yang keluar. ada yang keluar gitu. Apakah bisa makan setelah prosedur bukal dok pasien? Udah pasti bisa makan. Iya. Tapi ya tadi yang dijelasin lagi. Nggak harus puasa berarti? Enggak, Tetap kasihan harus makan. pasiennya. Lemes nanti nggak makan, udah mangap-mangap terus kan masa nggak makan. Lama tuh ya mangapnya. Ya, Makan angin doang masa dia tetap Iya. harus makan. Tapi nutrisinya ya, kan harus tetap terjaga iya ya dok ya. betul. Makannya tetap harus yang Lembek-lembek. lembut-lembut, Iya. lembek-lembek. Nggak boleh yang panas-panas, keras-keras. Jangan yang panas-panas, jangan yang keras-keras dulu. Untuk cuma beberapa hari sih, paling 1-2 hari aja. Ya lumayan lah ya perjuangan. Apakah bisa sikat gigi setelah bukal? Tadi udah ya? Udah, Oke. boleh. Olahraga, tidur miring, Boleh. Boleh. Kalau tidur miring nggak ada masalah ya, malah cumuk, Cuma cuci muka. Mau aja. Boleh lah itu. wajib. Kalau tidur miring Tapi itu pertanyaan-pertanyaan receh dari pasien dok. Oh Iya. gitu. Mungkin karena abis operasi Nggak mau sini, disentuh gitu. Iya, jadi Takut. kayak iya. Takut. Takut ada yang berubah, takut gepeng apa? sebenarnya boleh Apa dia curhat cuci mukanya yang heboh ya. Heeh. Ya kalau untuk cuci muka normal biasa, normal aja ya, nggak ada masalah untuk cuci muka. Tapi ya pasti biasa kalau misalnya habis bukal pasti akan berasa ya agak nyerinya. Iya pelan-pelan. Kalau aja. disentuh Kayak sikat berasa. gigi gitu ya. Kayak sakit gigi lah. Terus kalau untuk tidur miring, kalau pasiennya kuat untuk tidur miring terus menimpa pipinya, ya nggak masalah. Kayaknya nggak juga deh, nggak kuat. Kuat nggak? Kayaknya aku bayanginnya sih nyeri ya. Biasanya sih nggak. Tenang, nanti dikasih obat anti nyeri. Oh iya. Ada solusinya lah Iya, ya tetap ya. Semua ada solusinya. Tapi kan tetap disarankan tidur lebih tinggi ya dok. Iya, Kepala kalau lebih itu tinggi kepala dari. lebih tinggi. Mau dia tinggi terus miring-miring nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa sih. Baik, mengingat resiko efek samping yang terjadi dalam prosedur ini, tentunya tindakan ini memang harus dilakukan oleh dokter-dokter yang profesional dan memang sudah berpengalaman ya dok ya, seperti di Novis Dermatologi. Baiklah sahabat Novis, itu tadi perbincangan kita mengenai buccal fat removal. Nah sahabat Novis, jangan lupa saksikan podcast kita di acara-acara berikutnya hanya di Behind the Skin. Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi.